Dalam sebuah malam yang penuh berkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang luar biasa, yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Miraj. Pada malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keajaiban 7 lapisan langit, setiap lapis dengan keindahan dan keagungan yang tak terbayangkan oleh manusia. Setiap lapisan langit dihuni oleh para malaikat dan nabi-nabi yang terpilih, memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia. Sahabat 1000 kisah yang beriman. Berikut 7 lapisan langit beserta para penghuninya yang perlu kita ketahui bersama. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon kepada pemirsa untuk dukung channel 1000 kisah ini dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Langit pertama. Langit pertama, yang dikenal sebagai langit dunia, terbuat dari emas dan kuncinya terbuat dari cahaya. Di sini, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Ridwan, yang menjaga pintu langit pertama. Malaikat ini menyeleksi amal perbuatan manusia. Di langit ini pula, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam As, yang dikelilingi oleh ruh-ruh manusia lainnya. Dalam perjalanannya, Rasulullah menyaksikan 2 sungai indah yang bersumber dari Sungai Nil dan Eufrat serta Telaga Kausar, yang disediakan khusus untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Langit kedua. Di langit kedua, yang disebut Maun, terbuat dari besi atau marmer putih, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Rubail yang menyeleksi amal-amal terbaik manusia. Di sini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Kedua nabi ini menyambut Rasulullah dengan penuh kebersahajaan, menunjukkan kemurnian hati dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit ketiga. Langit ketiga, yang dikenal sebagai Harabut, terbuat dari tembaga atau besi. Di sini, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Rasulullah juga bertemu dengan Nabi Yusuf AS, yang dianugerahi separuh ketampanan seluruh manusia. Kehadiran Nabi Yusuf memukau Rasulullah, menegaskan betapa tampannya beliau dan bagaimana umatnya sangat terkesan dengan ketampanan tersebut. Langit keempat. Langit keempat, bernama Zahir, terbuat dari perak atau baja. Di sini, malaikat air mata bersemayam, malaikat yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris AS, yang dikenal sebagai nabi yang rajin menulis dan membaca kitab. Dengan kitab di tangannya, Nabi Idris menyambut Rasulullah, menandakan kepatuhan dan keimanan yang sangat kuat. Langit kelima. Di langit kelima, yang disebut Musyirah, terbuat dari perak atau emas, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah tanpa henti. Di sini, Nabi Harun AS menyambut Rasulullah dengan janggut yang separuh hitam dan separuh putih, memberikan petuah kepada umatnya dengan penuh kebijaksanaan dan kesucian. Langit keenam. Langit keenam, yang disebut Ha, terbuat dari emas atau intan dan permata. Di sini, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Mikail dan Nabi Musa AS. Pertemuan dengan Nabi Musa dipenuhi dengan haru, karena Nabi Musa menangis melihat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak masuk surga dibandingkan umatnya. Langit ketujuh. Langit ketujuh, yang dikenal sebagai Labiah, terbuat dari yakut merah, batu rubi. Di sini, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang terus bertasbih. Di langit ini pula, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, yang menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur, rumah ibadah yang dijaga oleh para malaikat. Nabi Ibrahim memberikan pesan penting kepada Rasulullah untuk menanam tanaman surga dengan banyak berzikir. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat di mana segala sesuatu mencapai batas akhir pengetahuan makhluk dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terungkap dengan jelas. Di bawah naungan pohon ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keindahan dan kedamaian yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dalam dialog yang intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menerima perintah untuk melaksanakan salat, yang awalnya sebanyak 50 kali sehari. Namun, dalam perjalanan kembali,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa yang menyarankan agar beliau meminta keringanan atas perintah tersebut, mengingat kesulitan umat manusia untuk melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti saran Nabi Musa dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali, hingga akhirnya perintah salat diringankan menjadi 5 kali sehari, dengan pahala yang setara dengan 50 kali salat. Peristiwa ini menegaskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas dan kasih sayangnya terhadap umat manusia. Penghuni langit dan pelajaran untuk umat. Setiap lapisan langit yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memberikan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Para penghuni langit, termasuk para malaikat dan nabi, menunjukkan sifat-sifat yang mulia seperti keimanan yang kuat, ketaatan, dan ketekunan dalam beribadah. Kisah pertemuan dengan Nabi Adam Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya, mengajarkan umat Islam untuk selalu meneladani sifat-sifat baik dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan dan keagungan yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanannya mengingatkan umat manusia akan pentingnya beriman kepada hal-hal gaib dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat. Perintah salat yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi bukti pentingnya ibadah salat dalam kehidupan seorang Muslim, sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan amal ibadah, serta meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Tonton video-video menarik lainnya di 1000 Kisah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.